Ya, selamat malam Bujian dan rekan-rekan Unsia. Good night. Welcome back. Ketemu lagi dengan saya Ranu Ratmaja, mahasiswa Prodi Teknik Informatika angkatan 2003-2004 semester 1. Saya di kelas IT 102. Langsung aja to the point. Untuk malam ini saya mau presentasi terkait ujian akhir semester dasar pemrograman. Untuk soalnya kita diminta untuk membuat flowchart dan pseudocode dari program yang akan berfungsi untuk menghitung luas dari sebuah persegi empat. Nah, apa itu flowchart? Flowchart itu adalah semacam diagram alur yang memudahkan, yang menggambarkan dan memudahkan programmer ya memahami tahapan-tahapan suatu proses. Sedangkan pseudocode adalah kode atau sintak, tapi bukan sintak yang detail seperti sintaknya C++. Dia sintak yang lebih general ya, yang tidak ada aturan baku, namun bisa dipahami secara mudah oleh kalangan umum, yang mana pseudocode ini merupakan jembatan yang memudahkan programmer untuk memahami suatu coding nanti bagaimana akan dibuat. Oke, kita menuju ke flowchart. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambaran secara utuh dari flowchart dari suatu program untuk menghitung suatu luasan bidang persegi atau persegi panjang. Jadi bisa kita lihat ini ada program utamanya, kemudian ini adalah ada method atau subprogram atau bisa dipanggil function ya. Function ini kita kasih nama rectangle. Jadi si function rectangle ini fungsinya dia nanti akan melakukan kalkulasi atau perhitungan dari suatu luas persegi maupun persegi panjang. Oke, kita bahas dulu ada apa di dalam uh, metode atau function rectangle ini. Jadi metode atau function rectangle ini dia ada satu deklarasi variabel, yaitu variabel luas, merupakan tipe data double. Mengapa double? Karena untuk memungkinkan angka yang diinput bilangan koma. Kemudian ada function kalkulasi. Nah, ini yang menarik ini adalah fungsi untuk menghitung luas. Jadi si function ini bisa menghitung luas baik persegi ataupun persegi panjang. Mengapa bisa? Karena kita lihat rumusnya adalah panjang kali lebar ditambah sisi kali sisi. Nah, manakala kita mau menghitung luasan persegi panjang, sebelum maka tatkala program utama memanggil si metode ini, nilai S-nya harus dinolkan, jadi tidak berpengaruh. 0 kali 0 sama dengan 0. Maka yang berpengaruh adalah perhitungan P kali L untuk persegi panjang. Sebaliknya untuk bidang persegi, ketika function ini dipanggil, maka nilai P dan L akan dinolkan terlebih dahulu sehingga perhitungan P dikali L menjadi 0 kali 0 dan tidak berpengaruh. Maka yang berpengaruh adalah perhitungan S kalikan S, seperti itu. Oke, kita mulai penjelasannya. Seperti biasa, flowchart diawali dengan tanda untuk awal program. Seperti ini kode simbolnya ya. Mulai, kemudian ada simbol persegi 8, ini adalah untuk melambangkan deklarasi variabel. Jadi kita lihat
ada variabel double bernama PLSZ. Ini adalah variabel untuk menyimpan nilai panjang, lebar, ukuran sisi dan luas suatu bidang segi 4. Tipe datanya adalah double karena kita ingin bisa untuk menginput data koma, misalkan panjang 1,2, lebar 2,5 atau seperti itu. Kemudian ada variabel bentuk, tipe datanya integer. Ini untuk variabel yang menyimpan pilihan apakah akan pilihan 1 persegi panjang atau pilihan 2. Kemudian ada karakter ulang. Ini variabel ulang, tipe datanya karakter adalah nanti di akhir program digunakan untuk menyimpan karakter ya. Jadi kalau kita tekan yes, ulang berisi y atau ulang berisi n, itu akan menentukan program diulang lagi apakah program sudah selesai. Setelah tahapan variabel, kemudian step berikutnya adalah ada simbol IO ini, give. Di sini saya bikin kode give ya. Give itu kalau di C++ seperti sintaks cout lah, menampilkan tulisan di layar. Jadi tampilkan pesan atau tulisan, pilih bentuk 1 mau persegi atau 1 persegi panjang atau mau 2 persegi. Kita diminta untuk menginput nilai pilihan. Kemudian nilai pilihan dibaca, simpan di variabel bentuk. Variabel bentuk dicek apakah nilainya 1 atau 2 atau yang lain. Kalau nilainya 1 maka yes, alur menuju ke sisi kiri dari persegi ini ya. Oke, jika 1 maka ke sini yes. Kemudian dikeluarkan tulisan masukkan panjang persegi. Kemudian kita menginput ukuran panjang, dibaca, disimpan di variabel B, disimpan di variabel B. Kemudian lanjut, ditampilkan tulisan masukkan lebar persegi panjang. Kita input nilai lebar persegi panjang yang diinginkan, kemudian akan diinput, dibaca, disimpan ke variabel N. Nah, setelah input data ada pengecekan lagi, apakah nilai P dan L bilangan positif. Kalau tidak, akan ditampilkan pesan masukkan tidak valid, silakan masukkan angka yang positif saja, dan program akan mengulang untuk meminta kita memasukkan nilai panjang dan lebar dari persegi panjang. Jika kita memasukkan bilangan positif untuk ukuran panjang dan lebar, yes, maka nilai S, variabel S akan dinolkan. Mengapa dinolkan? Karena S ini merupakan variabel yang terkait dengan bidang persegi, jadi supaya tidak masuk ke perhitungan. Kemudian dari sini setelah S dinolkan, kemudian dia akan lanjut untuk memanggil si metode atau si fungsi rectangle tadi. Oke, ini untuk alur atau flow ketika pilihan 1. Nah, kalau tadi kita memilih 2, artinya mau menghitung bidang persegi, maka 1 akan hasilnya akan no. Setelah itu dicek lagi, apakah nilainya 2? Kalau iya, maka akan ditampilkan tulisan masukkan ukuran sisi persegi. Kita diminta untuk menginput nilai dan nilai dibaca disimpan ke variabel S. Kemudian nilai dari S dicek apakah yang dimasukkan merupakan bilangan positif. Kalau tidak, sama seperti yang tadi, akan ditampilkan tulisan atau pesan masukkan tidak valid, silakan masukkan angka positif saja, dan program akan mengulang agar kita memasukkan ulang nilai
variabel untuk sisi persegi yang sesuai. Bila kita sudah menginput nilai yang sesuai atau bilangan positif, maka outputnya adalah yes. Lanjut ke step selanjutnya. Step ini adalah akan men-set atau memberikan nilai 0 untuk variabel P dan L. Kenapa harus 0? Karena jalur ini, jalur pilihan yang nomor 2 adalah untuk menghitung persegi. Jadi variabel P dan L ini merupakan variabel untuk persegi panjang. Maka harus dinolkan supaya tidak menjadi penambah mempengaruhi perhitungan dari metode rectangle ini. Maksudnya apa ini? Kita kasih pengecekan bilangan positif. Maksudnya ketika kita memasukkan misalkan negatif 1 atau negatif 2 dan selanjutnya, maka tidak bisa dilakukan perhitungan luas karena tidak ada luas yang negatif itu seperti apa ya, tidak membuat hasil perhitungan menjadi error. Oke. Nah, ini masih ada jalur untuk no ya. Jadi ketika bilangannya 1 akan yes ke kiri, bilangannya dicek lagi, kalau bilangannya 2 akan yes ke bawah. Nah, apabila bilangan bukan 1 atau 2, inputan tadi yang kita masukkan bukan angka 1 atau 2, maka akan ditampilkan pesan input tidak valid, silakan ulangi memasukkan pilihan. Program akan looping lagi ke tahap kita diminta untuk menginput pilihan 1 atau 2 untuk menentukan mau persegi panjang atau persegi, seperti itu. Oke, setelah setelah selesai di tahapan memanggil function rectangle ini, maka si rectangle akan melakukan kalkulasi menghitung luas sesuai dengan nilai yang dimasukkan, sesuai dengan variabel dari P, L, atau S ini ya. Nah, output dari rectangle ini kemudian akan disimpan atau disimpan ke variabel Z. Variabel Z ini adalah variabel yang menyimpan nilai luasan suatu persegi atau persegi panjang. Selanjutnya akan ditampilkan luas bidang persegi atau persegi panjang adalah Z, yang merupakan hasil output dari perhitungan metode rectangle ini ya. Setelah menampilkan hasil perhitungan, mencetak hasil perhitungan, kemudian akan dikeluarkan tulisan apakah ingin mengulang untuk menghitung luas lagi. Kita diminta untuk menginputkan nilai apakah Y atau no, yes atau no. Kemudian akan dicek nih apakah ulang itu maksudnya variabel ini ya, variabel yang menyimpan nilai pilihan. Apabila ulang diisi Y atau yes, maka program akan looping ke step ini, step deklarasi variabel, dan akan mengulang lagi untuk perhitungan luas persegi atau persegi panjang. Namun apabila pilihannya selain Y, bisa N atau bisa karakter yang lain, maka program akan selesai. Oke, untuk penjelasan flowchartnya saya kira sudah cukup mendetail ya. Next, saya lanjut dengan penjelasan untuk pseudocode. Nah, ini adalah pseudocode dari penjabaran flowchart yang tadi. Nah, ini pseudocode bentuknya lebih ini ya, nggak mendetail seperti sintaks C++ atau sintaknya Python itu. Jadi dia lebih mudah dipahami oleh
apa yang oleh kita atau oleh person yang tidak terlalu dalam programmingnya. Untuk pseudocode-nya seperti biasa, eh, dimulai dengan start untuk memulai program, kemudian declare ini adalah deklarasi, ada variabel p, l, s, z untuk panjang, lebar, ukuran sisi dan luas. Kemudian ada integer bentuk, ini untuk pilihan persegi atau persegi panjang. Ditampilkan, silahkan pilih bentuk 1 persegi panjang, 2 persegi. Kemudian kita diminta input 1 atau 2, disimpan di variabel bentuk. Kemudian dicek hasilnya, apakah nilainya 1 atau 2. Jika angka yang dimasukkan bukan 1 atau 2, maka ditampilkan pesan input tidak valid, silakan ulangi masukkan pilihan. Dan program akan mengulang repeat ke nomor 3, ke ini, kita memasukkan pilihan lagi. Jika yes artinya kita memasukkan 1 atau 2, maka lanjut ke step 8 ini. Di step 8 ini dilakukan pengecekan lagi. Jika 1, maka ditampilkan masukkan panjang persegi, kita diminta input angkanya dan disimpan di variabel b. Ditampilkan masukkan lebar persegi panjang, kita diminta untuk menginput angka berapa lebar persegi panjangnya dan disimpan di variabel l. Kemudian dicek apakah angka tadi bilangan positif. Jika tidak, maka muncul pesan input tidak valid, silahkan masukkan angka positif saja. Dan program akan repeat, mengulang ke step nomor 8 ini, mengulang untuk memasukkan panjang dan lebar. Jika sudah valid atau bilangan positif yang dimasukkan, maka proses lanjut ke step 10. Step 10 ini adalah memanggil fungsi rectangle. Oke, ini apabila kita pilihannya 1 atau persegi panjang. Namun bila kita entry 2 atau mau menghitung persegi, maka akan ditampilkan tulisan masukkan ukuran sisi persegi. Kita diminta input angka dan disimpan di variabel s. Variabel s dicek apakah bernilai positif. Jika tidak, maka muncul pesan input tidak valid, silakan masukkan angka positif saja. Dan program akan mengulang lagi di loop nomor 9, di step nomor 9 untuk memasukkan nilai sisi persegi yang benar. Apabila nilai yang dimasukkan benar, sudah bilangan positif, maka variabel P dan L dinolkan karena tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah variabel S untuk perhitungan persegi. Sama seperti yang di step 8 tadi, ketika mau menghitung persegi panjang, yang diperlukan adalah nilai di P dan L, sehingga S-nya dinolkan supaya tidak mempengaruhi kalkulasi di fungsi rectangle ini. Oke, di step 10 memanggil fungsi rectangle dengan memasukkan nilai di variabel P, ls yang sudah diinput tadi. Hasil perhitungan metode rectangle ini kemudian disimpan di variabel z. Lanjut step 12, akan ditampilkan luas bidang persegi atau persegi panjang adalah z sesuai dengan hasil kalkulasi fungsi rectangle. Kemudian akan ditampilkan lagi apakah ingin mengulang untuk menghitung luas lagi, pilih y atau n. Apabila kita tekan y, maka program repeat atau mengulang di step nomor 2 ini, mengulang dari awal untuk melakukan perhitungan ulang. Apabila ditekan no atau tidak, maka proses lanjut ke tahap akhir, ke tahap nomor 15. Kemudian program selesai. Nah, ini fungsi rectangle, isinya adalah deklarasi luas. Luas ini adalah variabel internal yang digunakan untuk hanya di dalam kalkulasi fungsi ini. Tipenya double, kemudian ada perhitungan
kalkulasi luas seperti ini, panjang kali lebar plus sisi kali sisi, dan pengembalian nilai luas atau perhitungan ini ke program utama yang memanggil si metode rectangle ini. Pseudocode-nya tidak terlalu panjang ya, sudah saya jelaskan, cukup sekian. Mungkin kalau ada kesalahan atau tidak lengkapan penjelasan ya mohon dimaklumi. Terima kasih Bu Jian, sampai berjumpa lagi, sampai ketemu lagi di next session video konferensi atau next session presentasi untuk UTS semester kedua. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.